Shalom Jemaat GBK Laguna Pluit yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan tepatnya kita sama-sama merayakan Paskah pada hari ini, di mana Tuhan kita Yesus Kristus bangkit untuk melawan segala kuasa maut dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari siapkan hatimu, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Salam sehat buat kita semua, dan tetap salam integritas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Mari siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Ajar
Engkau saja ya Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Raja yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan, yang telah menanggung dosa seisi dunia, memberikan penebusan yang termahal dan terindah, bahkan terbesar, yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Karena Engkau saja Tuhan yang telah memberikan kami kebebasan lewat karya salib-Mu. Dan kini Engkau bangkit buat kami semua, jadi pribadi yang tidak terkalahkan, jadi pribadi yang agung, pribadi yang besar, pribadi yang layak ditinggikan, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami percaya bahwa keselamatan hanya datangnya daripada Engkau. Kami mau Tuhan beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ketika kami Tuhan menyembah Engkau, ketika kami memuji, bersyukur, meninggikan nama-Mu, bahkan ketika kami Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami, bahkan ketika kami Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah benih-benih ilahi itu boleh ditaburkan kepada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini Bapa, sehingga kami semua yang beribadah mendapatkan lawatan daripada Tuhan, mendapatkan kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya 2000 tahun yang lalu Kau telah bangkit untuk mengalahkan kuasa maut. Begitu pun pula dengan kami. Kami percayakan kuasa kebangkitan tubuh yang kami yakini dan kami percaya. Dan kami yakin Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini pun kami akan bangkit bersama-sama dengan Engkau untuk memberitakan Injil-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati Tuhan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur kepada Engkau bila pagi hari ini kami kembali boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Engkau berkati dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi sangat dahsyat. Kuasa kebangkitan-Mu akan melawat Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari gunung-gunung, dari pantai-pantai, dari kota-kota, dari desa-desa, dari Tuhan pesisir pantai, bahkan sampai Tuhan ke pulau-pulau yang ada. Karena kami percaya lawatan Tuhan akan semakin hari semakin dahsyat atas Indonesia, sehingga Indonesia akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Insinyur Joko Widodo. Engkau memberkati dan mengurapinya, berikan hikmat Tuhan kepadanya dan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana Tuhan, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, baik dari hal segi ekonomi, sosial, politik, semuanya boleh berjalan Tuhan dengan aman. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu Bapak Insinyur Joko Widodo, berserta Kau berkati istri dan anak-anaknya dan para menantunya, keluarga besarnya Kau berkati dan Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga berdoa Tuhan untuk wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri yang ada, Bapak Kapolri maupun juga Panglima TNI, dan juga setiap para pejabat-pejabat publik, pemimpin-pemimpin daerah yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya Indonesia dipenuhi dengan situasi yang kondusif. Biarlah Tuhan roh teror yang sedang menebar saat ini kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan, kan kami berdoa biarlah terorisme itu boleh dihancurkan dan dipatahkan. Engkau pakai Panglima TNI dan juga Bapak Kapolri untuk menuntaskan Tuhan daripada masalah problematika daripada terorisme ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa pandemi ini. Kami berdoa supaya masa pandemi ini akan segera berlalu. Kami percaya biarlah program vaksinasi yang boleh dijalankan oleh pemerintah adalah salah satu cara yang Tuhan pakai dan Tuhan berkati untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari masa pandemi COVID Corona ini Tuhan. Engkau berkati para tenaga medis, Engkau berkati para dokter, para perawat, bahkan juga para penyintas COVID, bahkan juga mereka yang masih dirawat di rumah sakit, mereka pun juga yang meninggal. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengentaskan atau menyelesaikan Tuhan pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di bangsa-bangsa atau negara-negara yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
khususnya untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo sebagai hamba-Mu. Kau berkati, Kau urapi, Kau lawat dalam setiap pelayanannya sebagai messenger-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga kemanapun beliau melangkah membawa api Pentakosta dan terus Tuhan mewartakan Injil Kerajaan-Mu, sehingga kami percaya Tuhan, banyak orang akan dilawat dan diberikan pertobatan melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati istri, berkati anak dan para menantunya dan cucunya, Kau berkati keluarga besarnya. Dan pada akhirnya kami berdoa juga untuk GBI Gatot Subroto, beserta Tuhan dengan rayon-rayon yang ada, bahkan cabang khusus yang ada, semuanya diberkati Tuhan, dan semuanya boleh Tuhan sama-sama memegang visi misi yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang kami melalui suara Tuhan yang didengarnya. Kami percaya dan kami berdoa supaya GBI Gatot Subroto Tuhan beserta dengan rayon bahkan juga cabang khusus yang ada boleh menjadi berkat bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai Tuhan ke seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati Bapak khususnya juga untuk Bapak Karayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati Tuhan apapun yang dilakukannya dan kemanapun kakinya melangkah akan menjejakkan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa Engkau memberkati istri dan anak-anaknya, para menantunya, cucunya, semuanya diberkati Tuhan, keluarga besarnya Tuhan diberikan perlindungan, dan juga memberkati juga untuk rayon 1H yang beliau pimpin Tuhan. Biarlah kiranya di dalam pemimpinannya Tuhan, visi misi yang ada di dalam rayon 1H untuk menjadi berkat buat orang-orang supaya banyak orang boleh percaya dan banyak orang boleh mengenal Kristus, dipakai Tuhan seluar biasa. Cabang-cabang yang ada, ranting-ranting yang ada yang dipercayakan dalam rayon 1H, semuanya akan dipakai Tuhan seluar biasa. Pada akhirnya kami berdoa Tuhan untuk gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Insinyur Aziz Gozali Tuhan. Kami berdoa sebagai hamba-Mu dan juga dengan istrinya Tuhan sebagai tiang doa, Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa biarlah kedua hamba-Mu Tuhan Engkau pakai sebagai Bapa dan Ibu rohani kami yang terus membimbing dan memimpin Tuhan setiap kerohanian kami supaya makin hari semakin bertumbuh dan semakin erat dan semakin dekat dengan Engkau, dan mempersiapkan kami Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Berkati Tuhan anak cucu dan para menantunya, Kau berkati juga setiap usahanya. Kami percaya Kau tutup bungkus keluarga besar Bapak Gembala kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh tetap setia beribadah sekalipun melalui online, dan mereka yang terus Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan lawas setiap jemaat Tuhan yang mereka dalam masalah, dalam pergumulan, bahkan juga setiap pekerja dan setiap pelayan Tuhan yang ada di GBI Care pun kami berdoa Engkau pun lawat mereka, sehingga jemaat Tuhan dan para pelayan yang ada semuanya Tuhan diberikan jalan keluar ketika mereka memiliki pergumulan dan permasalahan. Setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka akan Tuhan membuat mereka semakin hari semakin intim dengan Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan jemaat dan pelayan dan pekerja GBI Care Laguna Pluit. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi, dan kami berdoa dan kami sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Dan kita percaya Tuhan yang telah bangkit 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kita kuasa kebangkitannya menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama bersyukur pada hari Minggu ini karena Tuhan sudah bangkit buat kita semua. Haleluya. Mari katakan sama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau
kembali Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Mari sama-sama katakan kembali, segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik,
dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4.
antusias, inovatif. 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kini saatnya kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan kita mau terus bersyukur dan memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan kekuatan di hidup kita hanya daripada Tuhan kita Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Mendengar lebih sungguh lagi dengan pujian ini, katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dengan sungguh katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya.
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami percaya Tuhan, lewat kuasa kebangkitan-Mu ini Tuhan akan membuat kami semakin hari semakin setia kepada Engkau. Terlebih lagi yang kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Berkati Tuhan, suci kuduskan hamba-Mu, biarlah mulut lidahnya Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga benih-benih ilahi yang ditaburkan boleh tertanam, boleh bertumbuh, boleh berkembang Tuhan, boleh berbuah Tuhan, jadi dampak buat kehidupan kami, bahkan buat kehidupan sesama kami, bahkan orang-orang yang di sekeliling kami. Kami menjadi berkat karena diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bila ada kuasa iblis roh jahat yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu, mengambil benih-benih ilahi yang akan ditaburkan, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang biarlah hanya otoritas Roh Kudus-Mu yang boleh beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tergabung dalam link Gereja Betel Indonesia, Rayon 1H, yang dipimpin oleh Bapak Budiarto Totong, dan seluruh staf. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya, untuk boleh berbagi pada kesempatan perayaan Paskah kali ini. Saya ingin ajak semua, kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada perayaan Paskah ini. Kami semua akan mengalami kuasa kebangkitan. Karena Yesus Tuhan yang sudah bangkit di antara orang mati. Dan kami percaya hari ini supaya setiap kami bukan cuma mendengar, tapi mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga kami bisa bersaksi bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang memulihkan hidup kami, bahkan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan saluran berkat pada kesempatan perayaan Paskah ini. Supaya setiap kami mendengarkan pada kesempatan ini, semua yang diberkati. Bahkan yang lemah pun dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa kembali bangkit berpengharapan. Dan kami semakin memahami tentang kuasa kebangkitan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan ambilkan firman Tuhan yang tertulis di dalam suratan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 7. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, dan sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bagaimana Rasul Paulus menceritakan tentang kematiannya Yesus di atas kayu salib sampai kebangkitannya yang disebutkan tadi sesuai dengan kitab suci. Jadi cerita tentang Yesus mati di atas kayu salib sampai Yesus dibangkitkan itu sudah tertulis jauh hari di dalam kitab suci. Kita bukan mendengar dongeng, kita bukan cerita legenda, tetapi kita melihat bahwa berita ini kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa cerita dari lahir, hidup, mati, berangkat ke surga. Ya. Saya percaya kalau kita mengerti dan memahami bahwa apa yang kita terima ini tidak akan pernah sia-sia. Seperti Rasul Paulus berkata, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu dan sia-sialah pemberitaanku. Nah, pada kesempatan saat ini saya mau menyampaikan kenapa saya sampai disalib dan apa hubungannya dengan salib. Sebetulnya ada dua kelompok di sini. Kelompok yang pertama itu kelompok para imam dan ahli Taurat. Kepentingannya apa dengan Yesus? Nah ini. Tiga kepentingan ini, perbedaan masalah beragama. Karena dianggap Yesus datang ke dunia ini mendirikan agama baru. Mesias yang diurapi. Makanya dikumpulkan. Dicari tahu di mana Mesias yang baru dilahirkan itu. Kemudian yang kedua pertentangannya masalah bait suci. Karena Yesus pernah berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi para imam dan ahli Taurat berkata, loh ini bangunnya aja 46 tahun, kamu mau rubuhkan 3 hari kamu bangun. Yang dimaksud di sini ada bait Allah, ada tubuhnya sendiri. Maksudnya di sini ini bicara tentang kematian sampai kebangkitannya Yesus selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, pengikutnya tambah banyak. Nanti bisa dipelajari baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua bercerita kalau pengikutnya Yesus tambah banyak. Nah, dari ketiga hal inilah mereka tidak suka dengan Yesus, cari kesalahannya. Jadi mereka punya kepentingan yang berbeda dengan seorang yang namanya Raja Herodes. Raja Herodes ini kepentingan dia. Dari kelahirannya sudah dikejar. Ketika para Majus berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kenapa? Dia tidak suka ada raja yang baru. Karena raja yang baru itu berbahaya bagi dia, ancaman bagi dia. Bahkan ketika raja itu ada di dunia ini, Yesus Kristus sebagai raja waktu itu, apa? Pengagumnya tambah banyak. Dikagumi banyak orang. Nah, berita yang disampaikan juga berita tentang kerajaan. Tapi kerajaan Allah ini maksudnya pemerintahan Allah. Dianggap persaingan.
Akhirnya para imam, ahli Taurat, dan Herodes semua sepakat. Untuk apa? Menyalibkan Yesus. Mulai ditangkap, ya, diadili, sampai dibawa ke Golgota. Tapi lewat kematiannya, ada firman yang berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatikan ayat ini. Ini ayat sangat powerful, saudaraku. Jadi kematian ini punya tujuan di sini. Apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau tadi para imam dan ahli Taurat, kemudian Raja Herodes bersepakat. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kematian di atas kayu salib menanggung dosa saudara, dosa saya hari ini. Bahwa hari ini kita ada dan sedang merayakan Paskah, saya percaya arti kata Paskah itu terlewatkan. Kita semua sudah terlewatkan dari penghukuman atas dosa. Oleh karena itu, kita patut berkata bahwa tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah diselamatkan. Hari ini, kalau kita mengerti ayat ini, bukan cuma seluruh kaum Israel, siapapun ganti kata Israel itu. Ganti apa? Mungkin di keluarga kita. Dan di komunitas yang lebih besar. Itu mungkin di kota kita. Mungkin di bangsa kita. Karena satu kali kelak nanti. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi bukan sampai disalib peristiwa ini. Berhenti di sana. Tidak. Pada hari yang ketiga, seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, benar, dia bangkit. Membuktikan, kebangkitannya membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Kebangkitannya membuktikan kalau dia Allah yang berkuasa. Biar setiap kita hari ini memahami, kalau kita memahami tentang kuasa kebangkitan, kita harus mengalami kuasa kebangkitan. Karena ada banyak orang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Hidupnya dari agama A sekarang menjadi Kristen. Tetapi sama saja tidak ada perubahan. Hari ini saya merindukan bahwa kuasa kebangkitan harus kita terima sebagai orang percaya. Kalau sudah mengalami kuasa kebangkitan, cara ibadah kita berbeda. Cara berbisnis kita berbeda. Cara kita di dalam keluarga juga berbeda. Karena Tuhan mau hari ini. Setiap kita harus mengalami kuasa kebangkitan. Kenapa sih kok kita harus mengalami kuasa kebangkitan? Bisa enggak kita mengalami kuasa kebangkitan? Seperti Rasul Paulus tadi berkata, kuasa kebangkitan harus kita alami supaya hidup kita tidak mudah goyah. Dengan segala sesuatu yang terjadi, perubahan yang hari ini sedang kita hadapi. Mulai dari keluarga harus berubah, mulai dari bisnis berubah, kehidupan bergereja juga harus berubah. Makanya kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, hidup tidak mudah goyah. Firman berkata di sini, dikatakan dalam ayat 1, supaya teguh berdiri, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Kata keselamatan itu bukan bicara nanti saja. Kalau kita meninggal terus masuk surga, bukan. Tapi hari ini kita diselamatkan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Yesus. Bila hari ini kita akan alami kuasa kebangkitan itu. Saudara tidak boleh menjadi lemah. Saudara tidak boleh goyah. Saudara percaya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, pasti kita diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini dalam firman Tuhan ini. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Makanya kuasa kebangkitan akan kita terima. Supaya kita tidak goyah menghadapi segala perubahan yang sedang terjadi. Saya percaya kita sudah melalui 2 kali Paskah. Ya. Tahun yang lalu baru-baru awal-awal tentang pandemi COVID-19 terjadi. Ini tahun yang kedua dalam merayakan Paskah. Berbeda semua.
Tetapi kita sebagai orang percaya, kalau kuasa kebangkitan ada, kita tidak mudah goyah. Semua bisa berubah, tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pegang yang kekal, pegang yang tidak bisa berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mengalami kuasa kebangkitan karena supaya hidup kita tidak mudah goyah. Hal yang kedua. Nah, lihat di sini. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara melihat bahwa kubur Yesus itu ditutup oleh batu. Diperkirakan batu itu beratnya 4 ton. Saudara. Jadi cukup berat untuk nutup kubur Yesus itu. Tetapi kita tidak usah takut kalau kubur itu ditutup berapa ton pun dengan batu berat seberapa pun. Kuasa kebangkitan Yesus bisa menggulingkan batu itu. Lihat ayat ini. Tuhan perintahkan malaikat, gampang bagi Tuhan. Perintahkan malaikat, malaikatnya turun dari langit. Datang ke batu itu digulingkan. Kalau batu yang besar saja sudah digulingkan. Makanya batu-batu yang kecil jangan pernah membuat kita jadi putus asa. Batu yang besar, itu apa? Kematian. Yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab itu. Tetapi firman memberikan jawaban. Batu yang besar itu sudah digulingkan. Sehingga hari ini kalau ada batu-batu kecil yang sedang kita hadapi, jangan pernah mengenal kata putus asa. Apalagi kata menyerah. Orang percaya harus alami kuasa kebangkitan. Supaya kita tidak gampang putus asa. Dengan keadaan yang sedang terjadi. Banyak orang stres. Kenapa? Ya semua berubah. Mungkin tadi gajinya yang penuh sekarang dipotong. Mungkin tadi bisnisnya yang jalan dengan baik hari ini tertatih-tatih. Tapi kita tidak usah putus asa. Kita punya kuasa kebangkitan yang membuat saya dan saudara tetap berpengharapan kepada siapa? Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup namanya Yesus Kristus. Kalau batu yang besar sudah digulingkan, jangan pernah menyerah karena batu-batu kecil di hadapan kita yang sedang menghadang. Mungkin batu urusan keluarga kita, mungkin batu urusan pekerjaan, mungkin batu urusan di bisnis kita, mungkin di urusan sekolah anak kita, urusan ekonomi kita. Saya percaya kalau yang sulit, yang besar sudah digulingkan. Batu-batu yang kecil yang kau hadapi hari ini pasti juga bisa disingkirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan Paskah ini alami kuasa kebangkitan. Bukan karena kata orang. Yang datang pagi hari waktu itu para wanita. Wanita itu selalu diidentikan bahwa mudah tersentuh dengan perasaannya. Makanya tidak ada yang kebetulan itu. Ternyata yang paling berani itu wanita waktu itu. Datang ke kubur, ternyata kuburnya sudah kosong. Wah, langsung heboh. Makanya wanita ini luar biasa. Punya kesempatan melihat kubur lebih dulu. Murid-muridnya waktu itu yang namanya Petrus berkata hebat sekali. Pembelaannya atas Yesus waktu ditangkap. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua pada lari terbirit-birit. Waktu itu wanita-wanita sedang datang ke kubur. Lihat kubur itu kosong. Mereka semua kaget. Tetapi para wanita itulah menjadi pemberita pertama tentang kuasa kebangkitan Yesus. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini, kuasa kebangkitan Yesus harus kita beritakan. Karena sekeliling kita banyak orang yang sedang putus asa, banyak orang sedang menyerah. Tapi kuasa kebangkitan Yesus membuat kita bangkit dan berpengharapan. Kalau kita berpengharapan kepada dunia ini,
tidak akan jadi baik. Karena apa yang ada di sekeliling kita semuanya sedang mengalami kemerosotan. Bagaimana moral sedang merosot. Bagaimana keadaan ekonomi pun demikian. Tetapi kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Ada Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus membuat saya dan saudara bergairah. Menjadi exciting kita ikut Tuhan. Makanya kenapa kita bisa memuji, kenapa kita bisa berkorban untuk Tuhan. Karena kita ini percaya bahwa kuasa kebangkitan itu yang membuat saya dan saudara ketika kita berjalan tidak pernah menjadi letih lesu. Ketika kita berlari tetap saya yakin dan percaya sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, hari ini kita semua harus mengalami kuasa kebangkitan. Karena lewat kuasa kebangkitan membuat hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua yang sedang mendengarkan firman Allah tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Ada Yesus, selalu ada jalan keluar. Ada Yesus, selalu ada pertolongan. Oleh karena alami kuasa kebangkitan, supaya saya dan saudara hari ini betul-betul tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang lewat sebuah lorong gelap, percayalah, disitulah tangan Allah tetap akan terulur atas kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, Matius 28 ayat 5 dan 6 berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Lihat apa yang dikatakan oleh malaikat di situ. Janganlah kamu takut. Hari-hari ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Makanya kuasa kebangkitan Yesus harus kita alami. Kenapa kita harus mengalami? Supaya hidup tidak perlu ketakutan. Ibadah di gereja secara onsite seperti dari survei Josh Barna sangat merosot. Kenapa? Karena orang pada ketakutan dengan namanya Tante Kor. Orang ketakutan dengan namanya COVID. Sebetulnya hari-hari ini kalau ditanya, ayo kebaktian secara onsite. Ya. Jawabannya berbagai macam. Karena saya percaya, kadang kala kalau kita lihat orang sedang mengalami paranoid. Ketakutan. Ya, kalau sekarang mungkin sudah lewat setahun ini. Kita sudah mulai terbiasa dengan yang namanya corona itu. Ya, saya belajar dari kehidupan orang Jepang. Orang Jepang berkata, kita tidak akan bisa menghilangkan corona, tapi kita akan berdampingan berjalan dengan corona. Tapi kita perlu jaga yang namanya protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Lihat di sini, berita yang turun dari malaikat ketika para wanita itu datang ke kubur. Janganlah kamu takut. Tuhan tahu hari ini. Berita ini juga ingin saya sampaikan hari ini. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Karena lawan iman yang pertama adalah ketakutan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Bapa, kalau hidup kita diselimuti rasa takut. Datang harus dengan rasa hormat. Adakah hari-hari ini di antara kita yang masih hidup dalam ketakutan? Kalau kita hidup dalam ketakutan, jangan pernah harapkan tentang apa yang kita iman itu bisa terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin ajak hari ini, ketakutan harus dihalau. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Seorang negarawan, Francis Bacon berkata, musuh
ketakutan. Ya ketakutan itu sendiri. Makanya ini yang harus dihapus, ini yang harus dilawan. Hadapi kenyataan hidup ini. Saudara, ada orang berkata begini dengan saya, kok bisa ya kena ya? Padahal dia enggak kemana-mana, di rumah saja. Memang saya beritahu, kalau kita bicara tentang corona, di mana-mana orang bisa kena. Dia berkata begini, jemaat berkata begini, saya enggak kemana-mana kok bisa kena ya? Ya, coronanya ada di mana-mana. Makanya hidup itu tidak perlu ketakutan. Biasa saja hadapi. Kita beriman untuk setiap kita ini diselamatkan. Kita beriman untuk setiap kita ini menerima perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Kita beriman supaya hidup ini betul-betul dijauhkan, dihalau dari malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit apapun. Tapi sementara kita beriman, kita hidup dalam ketakutan. Makanya saya katakan hari ini, kuasa kebangkitan Yesus membuat saya dan saudara tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Karena saya yakin dan percaya, dalam Alkitab 365 kali kata jangan takut ditulis, supaya setiap hari saya dan saudara menelan pil namanya jangan takut. Orang sekarang berlomba menelan vitamin-vitamin untuk tubuh. Saya percaya harus, saudaraku. Tetapi ada satu vitamin yang disebutkan vitamin jangan takut. Sudahkah kita konsumsi setiap hari? Tidak kebetulan 365 hari dituliskan dalam Alkitab. Supaya setiap hari hidup orang beriman tidak perlu ketakutan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan supaya setiap kita betul-betul saat kuasa kebangkitan mengalami kuasa ini. Dan saya percaya kuasa ini harus dialami setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Karena ketika kita mendengarkan firman Allah, saudara hari ini akan diubahkan. Karena iman saudara, iman saya hari ini percaya kepada Dia yang menghalau segala ketakutan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, adakah orang masih hidup dalam ketakutan? Nanti kita akan berdoa. Kita percaya jawabannya alami kuasa kebangkitan. Dan yang terakhir, yang keempat. Nah, supaya hidup tidak menjadi hidup agamawi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Dan lihat di sini, apa yang diberitakan? Mulai dari Matius pasal 4 ayat 17. Pertama kali Yesus berkata apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, disinilah bedanya. Saudara ikut Tuhan, kuasa kebangkitan harus dialami setiap kita. Karena kuasa kebangkitan membuat hidup saya dan hidup saudara semuanya bukan hidup agamawi. Apa bedanya agamawi dan kerajaan Allah? Agamawi itu mengajar orang, ya, mengajar orang untuk datang kepada Tuhan, sekalipun Tuhannya non jauh di sana. Tapi kekristenan kita diajar bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Makanya kata-kata bertobat. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu katanya kalimat itu kurang tepat. Padahal kalimat itu berkata, kerajaan Allah dari tanganmu. Bicara kerajaan Allah, itu bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa. Nanti dibaca dalam 1 Korintus 4 ayat ke-20. Kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tapi bicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan supaya bekerja atas hidup kita. Maka yang tumpang tangan saat seorang sakit, orang jadi sembuh. Di sinilah adalah sebuah jawaban. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadikan hidup kita tidak menjadi hidup agamawi yang datang, pergi, pulang. Tetapi kita datang dalam hadirat Allah. Datang dalam ibadah. Ada sesuatu yang dialami. Karena kita berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Mari hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat kita merayakan Paskah. Kalau kita tahu tadi kenapa disalib. Akhirnya goal dari salib itu supaya semua
orang mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, nanti setiap lutut pastikan Indonesia lawat Tuhan. Saya dan saudara akan melihat Tuhan yang besar hari ini. Kita percaya apa yang dicanangkan dalam program dari Pak Niko, Pantai Kosta ketika di pencurahan Roh Kudus yang luar biasa terjadi. Maka yang mumpung kita hari ini mendengar, alami sendiri kuasa kebangkitan, bukan kata orang. Kata siapa? Kata kita sendiri yang mengalami. Makanya kubur kosong, tidak ada jawaban yang lain kecuali orang akan menjawab. Kalau itu Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita sedang menyembah Tuhan. Hari ini sedang kita merayakan Paskah ini. Merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali. Mengapa sih harus mengalami kuasa kebangkitan? Ini adalah jawabannya. Supaya hidup tidak mudah goyah dengan keadaan yang terjadi. Supaya hidup tidak mudah putus asa dengan apa yang kita hadapi. Supaya hidup tidak perlu ketakutan dengan apa yang sedang ada di depan kita. Supaya hidup tidak menjadi hidup agamawi. Tapi hidup yang mengalami kuasa kerajaan. Dan percaya hari ini, di saat kita merayakan Paskah, itu bisa terjadi lawatan atas hidup saudara. Dimanapun saudara mendengarkan ini, saat di rumah, ayo ambil sikap hormat. Kita mau datang kepada Dia. Kita minta Tuhan melawat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang kepada Dia. Saya ingin berdoa kepada setiap saudara yang sudah mendengarkan. Bangkit berdiri dari tempat saudara. Bangkit berdiri dari tempat saudara. Sekarang letakkan tangan di dadamu. Supaya setiap kita hari ini mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan, hamba berdoa. Setiap kami yang datang pada kesempatan dalam hadirat Allah ini kami ada. Supaya setiap kami mengalami kuasa kebangkitan. Kalau ada hidup di antara kami yang mudah goyah dengan keadaan yang terjadi, Tuhan ampuni hari ini. Kami butuh kuasa kebangkitan Allah. Kalau hari ini kami sedang mengalami hadangan, halangan apapun yang seringkali membuat kami putus asa, hari kami mau bangkit kembali Tuhan. Kami tidak mau putus asa, terlebih lagi menyerah. Kalau hari ini kami ketakutan dengan apa yang sedang terjadi, bahkan masa depan kami. Hari ini lawat kami lewat kuasa kebangkitan Yesus. Kami tidak perlu hidup dalam ketakutan. Dan Tuhan, kami percaya kalau otoritas kerajaan ada pada kami tidak lagi hidup cuma sekedar beragama, tetapi kami mengalami kuasa kerajaan Allah Yesus Kristus yang ada pada kita. Pada hari ini Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa. Biar kuasa kebangkitan Yesus Kristus terjadi atas kami semua. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Biar kami memahami, mulai dari Engkau mati di atas kayu salib, sampai Engkau bangkit. Hari ini yang kami rayakan. Dan kami percaya setiap kami dilawat oleh Tuhan. Setiap kami Tuhan hari ini lewat kuasa kebangkitan. Sehingga hari ini kami ada dimanapun kami sedang buka link ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan lewat otoritas kerajaan Allah. Yang lemah Tuhan kembali sudah kuatkan. Bahkan kami yang putus asa dan mau menyerah, hari ini kembali dibangkitkan lewat kuasa kebangkitan itu. Hari ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Paskah hari ini boleh mengingatkan kepada kami membutuhkan kuasa kebangkitan Yesus. Yang dimana akan melawat setiap kami. Berkati Pak Budianto Totong bersama Ibu Ellen, dan kami percaya, biarlah Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala kami diberkati oleh Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya, warga besarnya diberkati, bisnis pekerjaannya diberkati. Dan kami percaya untuk boleh memimpin Gereja Betel Indonesia di Rayon 1A ini. Kami percaya kami butuh ekstra Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu diurapi secara khusus. Biarlah hari ini seisi keluarga
juga diurapi oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan kali ini, lewat kuasa kebangkitan Yesus, saat kami merayakan Paskah ini, semua menerima lawatan Tuhan. Tidak ada lagi di antara kami yang hidup dalam keterpurukan. Semua bangkit kembali karena Yesus memberikan jawaban atas kami semua. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ucap syukur pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati setiap kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Daniel Pingardi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Laguna Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tetap setia memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.